Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Saya lagi ada di outdoor, habis beli tahu. Saya mau masak tahu guys, buat ini apa namanya, biar tulang saya kuat ya guys ya. Jadi kalau kita banyak makan kedelai itu jadi kita sehat guys. Jadi kita nggak perlu nih kalau kita ngerasa sedikit sakit, sedikit-sedikit ke dukun, sedikit-sedikit ke dukun. Oke, membahas dukun ya guys ya. Saya ini geram sekali ya guys ya. Ada seliweran TikTok ini ya guys ya, yang lagi viral nih, booming-boomingnya. Kemarin itu saya juga habis bahas konten dukun ya guys ya. Ternyata penampakan dukun di Hongkong ini ternyata di show up oleh apa namanya, teman-teman kita. Ya bisa diduga ini adalah sebuah konten aja, dibuat biar heboh ya guys ya. Atau yang kedua, ini benar-benar ada ini dukun di Hongkong ini guys. Kita bahas bersama yuk. Barangkali kalian yang pernah datang ke dukun ini ya guys ya, tolong ceritakan nih gimana nih pengalaman kalian, sesakti apa dukun yang kalian datangi ini, dan manfaat dan faedahnya apa guys. Kalian nanya apa sih guys ke dukun guys? Masya Allah. Kalau misalkan ini sebuah konten ya guys ya, cuma buat seru-seruan aja gitu ya di TikTok, ya bagus banget nih konten kreatornya ya guys ya. Modalnya nggak main-main guys, ada ayam, ada nasi tumpeng gitu. Kalau hanya sebuah konten ya guys ya, nggak kayak Yatisam nih, cuma bisanya ngoceh aja sama kalian, tapi ya nggak apa-apa ya guys ya. Nah kalau misalkan ini sebuah konten kreator ya, dukun ini sebagai konten kreator cuma buat dapetin view atau dapet apa namanya, viewers lah dari kalian, ya ini keren banget sih ya. Maksudnya bisa membuat orang tertarik gitu. Tapi yang celakanya kalau misalkan memang praktek dukun ini benar-benar ada gitu ya guys ya. Nah ya memang dari sebuah caption di video itu, hati-hati untuk kalian anak baru, amplopnya nggak main-main katanya guys. Kalau misalkan kalian nanya sama mbak dukun ini, ya mau nggak mau ya, kita itu kan sebagai ucapan terima kasih itu kan pasti kita akan memberikan amplop, yang pasti amplop itu isinya uang, salam tempel lah ya guys ya. Katanya nggak main-main guys, amplopnya itu minimal $100. Gila aja ya. Saya apa namanya, ngelihat dari video yang tersebar itu, ada beberapa orang ya, lebih lah dari 10 orang ya. Kalau setiap orang itu ngamplopin 100 ya lumayan juga ya, bener juga caption itu ya, dapat 1000 tuh mbak dukun itu ya. Kita bahas yuk bersama yuk fenomena ini nih, biar jangan sampai teman-teman kita ini apa, otaknya itu masih bebel gitu ya. Membawa budaya yang tidak baik ke Hongkong gitu ya, yang biasa mendukunan nih di Indonesia. Tolong nih, ayo kita belajar nih. Saya mengundang PMI yang akal sehatnya masih ada. Ayo coba komentar di sini bagaimana sudut pandang kalian menghadapi fenomena dukun yang lagi booming di Hongkong ya guys ya. Markasnya itu di Tin Hau katanya guys. Buat kalian yang barangkali penasaran, silahkan datang ke sana ya. Coba bener nggak sih video yang FYP ini benar-benar ada di Hongkong gitu ya. Saya juga mungkin akan memparodikan dukun di Tin Hau ini sebagai rasa adil ya. Kemarin juga saya membahas konten ya yang diprotes karena saya dikiranya apa namanya, menertawakan masalah mereka. Bukan ya guys ya, Yatisam itu ngoceh dengan kalian itu pengen bahas nih solusinya yang baik untuk pekerja migran ya, tujuannya itu. Yuk langsung aja. Oke guys, saya ada di 3 video yang membuat saya itu ketawa ngakak ya. Saya tidak mengetawakan orang ya, cuma menertawakan tingkah lakunya ya guys ya. Di situ ada satu orang yang menjelma sebagai dukun ya guys ya. Iya dukun nggak tahu ya dukun apa, dukun mistik apa dukun apa ya. Dukun itu kan banyak ya guys ya. Ada dukun bayi, ada dukun. Cuma ini dukunnya ini menjelma sebagai orang yang tahu, mungkin punya mata batin ya guys ya. Dia itu di depannya itu banyak sajen makanan ya, mungkin itu akan didoa-doakan oleh dukunnya. Nggak tahu apa hajat mereka datang ke dukun tersebut untuk menanyakan jodoh, rezeki atau apa ya guys ya. Cuma di situ banyak makanan yang dijampi-jampi oleh dukunnya. Nah yang saya khawatirkan, dukun ini menjual agama ya guys ya. Kalau sampai ada sebuah bacaan Al-Quran yang dibacakan ya guys ya, dengan tujuan tidak dengan lillahi ta'ala Allah, ya ini sudah termasuknya musyrik ya guys ya. Saya sebagai muslim ya menegur, ya kan, jangan kita menjual agama untuk semua ini ya guys ya. Tapi kak, saya nanya itu, dia itu pakainya jampi-jampi doa kak, Al-Fatihah ini dan lain-lain. Iya betul, itu adalah sebuah ayat suci Al-Quran yang benar kita harus jaga sebagai muslim. Tapi kalau niat tujuan kita itu tidak karena Allah ya guys ya, itu sama aja musyrik ya. Karena apa? Karena kamu itu meminta perantara
sama orang gitu yang menjelma dirinya itu sakti mandraguna. Padahal guys, sudah jelas hubungan manusia itu cuma dua, hubungan hablum minallah sama hablum minannas ya guys ya. Kalau kamu hablum minallah, ya doa aja sendiri, kan sudah ada tata caranya sebagai muslim. Gelar sajadah dan sholat, minta sama Allah, ya Allah ringankan beban saya. Hanya karena perkara ujian kalian jadi otaknya segleg ya guys ya. Kayak Islam, hati-hati, kakak itu membahas dukun nanti kakak disantet. Wallahu alam ya guys ya, karena saya berpikir kayak gini, saya sebagai manusia itu saya punya Allah ya guys ya, jadi saya pasrahkan hidup mati saya ke Allah aja. Masalah rezeki saya, mati saya, kalau misalkan saya ditakdirkan umur panjang, ya meskipun disantet berkali-kali ya insya Allah ya guys ya, kalau nggak ada izin dari Allah guys ya, bukan saya sombong, saya menyombongkan ilmunya Allah ya, karena memang itu sudah benar, sudah nyata gitu di Al-Quran gitu ya guys ya. Dan kamu juga kalau tidur itu kan doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya Allah saya pasrahkan hidup dan mati saya hanya kepada Engkau. Udah cukup, itu aja pedoman kita sebagai muslim guys. Kenapa kalian tuh ya, kalau misalkan sakit hati sedikit, kayaknya nih, kenapa ya saya tuh banyak hutang ya semenjak saya cuti pulang ke Indonesia, terus saya balik lagi ke Hong Kong, kayaknya tuh rezeki saya itu melarat terus gitu, hilang-hilangan terus, sakit-sakitan terus. Makanya fenomena dukun ini menjadikan orang penasaran untuk bertanya, kepo, kenapa sih hidup saya kayak gitu. Nah, dimanfaatkan oleh orang. Kalian ingat nggak ada yang namanya Wawon CS ya guys ya, dimana dia di Indonesia yang sudah tertangkap dan korbannya itu para pekerja migran begitu banyak ya, dan dibunuh guys. Dalih-dalihnya penggandaan uang ya. Jangan sampai nih, jangan-jangan ini anak buahnya Wawon CS ya. Saya blur ya muka dukunnya ya guys ya, saya nggak mau mencampuri, saya cuma sebagai komentar aja nih sebagai pekerja migran di Indonesia, kalian berpraktek di Hong Kong. Setidaknya banyak buruh migran, pekerja migran yang datang ke kalian untuk menanyakan sesuatu hal yang ini termasuknya pembodohan ya guys ya, pembodohan banget. Kalian bisa-bisanya gitu ditipu acting kayak gitu. Kak, tapi dia punya mata batin kak, dia bisa tahu semua tentang saya. Ya itulah, kalian itu bergaul dengan orang yang sudah kemasukan jin gitu ya, sama aja kaliannya juga jin. Saya itu menertawakan tingkah laku kalian lucu gitu ya guys ya. Kalau misalkan memang seperti itu, harusnya kalian itu meruqyah diri sendiri aja gitu. Tapi kak asik kak, saya jadi tahu semuanya gitu tentang mantannya saya yang ada di Indonesia gimana gitu. Yang saya tanyakan gitu ya, ada dukun handphonenya tersedia sambil live guys, sampai ada ya apa namanya backsoundnya tuh sampai lucu gitu. Ini guys dukunnya sambil live katanya. Aduh, mau sampai kapan guys kalian seperti itu ya guys ya. Coba ini yang harus kita perbaiki dan kita harus sentil nih. Ayolah kembali kepada jalan yang benar ya guys ya. Kalau misalkan kalian sekarang hidupnya masih sulit, harusnya kamu koreksi diri. Seberapa kamu sudah mencintai Tuhanmu ya guys ya. Allah dekat enggak? Kamu sholat enggak? Kamu sholawatan enggak? Kamu bersedekah enggak? Bayangkan aja kalian ya mampu untuk memberikan minimal $100 aja ke dukun itu. Kamu bayangkan jika uang itu kita rupiahkan bisa sampai 200.000, dan kalau dibikin nasi kuning untuk dibagikan ke yatim piatu itu bisa sampai berapa bungkus guys? 15 bungkus bisa 200.000. Kalian bisa memberikan makan anak yatim 15 bungkus. Itu lebih berkah rezekinya. Dan saya jamin rezeki kalian akan berkah dan berkali-kali lipat lagi ya guys ya, ketimbang kamu nyumbang dukun kayak gitu. Dia juga sama pekerja migran yang punya majikan dan punya apa namanya gaji gitu. Udah kamu nggak usah sok pahlawan untuk memberikan sodako ke mereka, itu bukan sodako ya guys ya, namanya buang-buang uang gitu. Jangan hanya karena $100 itu murah untuk di Hong Kong gitu, jadi kalian tidak bisa menghargai yang namanya uang. Kalau kalian sendiri tidak bisa menghargai uang, ya bagaimana uang itu bisa menjadi berkah untuk kamu gitu. Coba teman-teman kita, ayo kita nasihati nih teman-teman yang kayak gini ya guys ya. Kalian beli tumpeng segitu banyaknya, beli itu ya kak, kita patungan kak, bukan sendiri kak. Kalau sendiri saya nggak punya uang kak. Apakah kalian sudah memberikan makan orang tuamu di rumah dengan enak? Hah? Kalau di sini kamu bisa memberikan makan dukun itu dengan enak, bisa memberikan jin itu makan dengan enak, sajen dengan enak, saya nanya ke hati kalian, apakah kalian sudah memberikan makan orang tuamu sendiri? Renungkan itu. Kalau kamu mau hidup enak, belajarlah untuk menjadi muslim yang baik, jauhi yang namanya musyrik. Saya nggak pernah takut untuk mengingatkan kalian soal ini, karena ini adalah benar-benar hancur akidah kita ya guys ya. Sebagai pekerja migran, ayolah kembali lagi
Jangan buang-buang uang kamu, apalagi untuk mengejar cinta ya guys ya, dari seorang laki-laki. Jodoh itu ada di tangan Allah. Tapi kapan kak? Ya kamu deketin aja Allahnya. Jadi kembali lagi ya kepada kita sebagai pekerja migran yang baik-baik aja dengan akal sehat yang bagus gitu ya. Oke? Jauhi dukun-dukun ini, jangan penasaran. Karena apa? Sekalinya kamu bergaul dengan orang kayak gini, kamu akan ketagihan gitu. Rasa keponya kamu ini sebagai netizen ini menggelora gitu. Kenapa saya belum menikah? Kenapa rezeki saya seret? Kenapa saya itu begini terus? Majikan saya kenapa galak banget sama saya gitu. Jadinya tuh rasa kepo kalian ini yang akan dimanfaatkan oleh oknum yang menjelma sebagai dukun ini ya guys ya. Dekatkan diri sama Allah, kembali lagi ke akhlak yang benar ya guys ya, akidah yang benar, selalu bersyukur, dan jangan lupa sodakoh biar rezeki kalian lebih banyak lagi. Dan untuk dukun ini saya minta maaf ya, kalau misalkan memang kalian membuka praktek seperti itu, ya tolonglah tobat ya guys ya. Jangan sampai kalian memanfaatkan gitu. Kalau misalkan kalian memiliki ilmu seperti mata batin, ya jangan memanfaatkanlah kebodohan teman-teman kita yang lagi kesulitan dalam berpikir ya guys ya. Segera tobat dan hindari ya guys ya. Mungkin itu aja sharing saya hari ini. Semoga kalian selalu menjadi pekerja migran yang baik-baik saja. Salam sukses. See you next video. Bye-bye.